Pak Kirman pada waktu itu termasuk orang yang baik. Tetapi kita di lingkungan kita SMP negeri besar itu kan banyak, SMP 1 ini kan banyak apa itu guru-guru yang SPD segala macam, di negeri besar segala macam gitu. Bahkan guru-guru yang ada di lingkungan kita ini aja, mereka Allah apa Pak Somad Pak Ton beri berani mendirikan sekolah dan lain sebagainya. Yang wartawan itu Pak kepala sekolah hampir tiap hari datang menanyakan apa dulu persoalan kamu berani mendirikan sekolah. Saya tantang Pak Ton kalau dia datang ke sekolah hadap dengan Pak Somad. Saya tantang Pak itu wartawan yang datang segala macam. Sekarang ini kata saya dengan wartawan, Pak wartawan lihat kamu sendiri apa yang terjadi di sekolahan. Murid ini SPP-nya pada waktu itu Pak Joko 20.000 apa 40.000? 40.000. Lihat ini Pak kata saya. Pak Somad ini ngajar 2,5 tahun di SMA ini. Uang gajinya Pak Somad selama 2,5 tahun ini, Pak Somad belikan bola voli untuk anak main. Tanyakan dengan ini. Allah saksinya kalau Pak Somad pernah ngambil ini. Apa yang terjadi? Kebirit-birit kata saya mobilnya Pak Somad dan lain sebagainya. Kata saya, artinya supaya apa? Supaya kita ini punya ada SMA di sini. Jadi singkat cerita segala macam karena ini guru-guru yang lain kesal kan, kalau Somad ini kan orangnya kan kasar. Tapi kasar pernah nyakitin orang, nggak pernah ngitukan orang dan lain sebagainya. Tetapi kasar tapi dalam arti ya kita benar. Nah alhamdulillah wartawan pada waktu mundur tahu duduk persoalan kita ketika kita mendirikan SMA ini. Nah artinya setelah SMA ini udah ini sedang ada Pak Langkir orang segala macam di kanan segala macam. Kita dengan Pak Ton kita perangkat ke Kasui segala macam. Ini tolong Pak, kalau sampai SMA ini kata saya bubar, Somad nggak ada masalah. Sekarang ini orang bangun sekolah, kita jembatani, Somad nggak bergaji, Somad ini pegawai Kemenang. Mobil Somad hancur, biaya segala macamnya, kata saya demi untuk masyarakat. Kalau Somad mau masukkan polisi, ayo silahkan. Kalau ini salah, kenapa? Karena kita bikin sekolah, kita filial dari ini, sementara kita nggak diakui. Sementara murid kita udah naik kelas 3 pada waktu itu. Akhirnya goncang ganjing segala macam dan lain sebagainya ini itu alhamdulillah Pak Langkir itu menjelaskan dengan kepala dinas itu manggil kita ini segala macam dan lain sebagainya. Ini kalau saya ceritakan bisa satu hari, cuma sambil globalnya aja Pak kepala sekolah. Artinya tentang SMA ini nggak gampang, bukan datang ucuk-ucuk begitu saja SMA ini berdiri di SMA ini. Karena belum pernah di Kabupaten Waikanan ini udah ada SMA 1, udah ada negara Bati, kok di sini mau minta didirikan. Alhamdulillah Pak kepala sekolah, artinya dikirimlah gedung ini segala macam dari sebagainya. Mereka menanyakan kepada saya, Pak Somad apa benar? Pak Somad nggak mau jadi kepala sekolah. Nggak usah lah Pak Somad ini kalau mau jadi pejabat dulu, kalau mau jadi kepala KUA segala macam udah lama Pak Somad nggak mau. Kata saya, kalau Pak Somad ini mau ini untuk apa? Jalanin aja lah Pak kata si hidup ini. Nanti Bapak lihat. Mereka pada waktu itu minta tanah ini 2 hektar. Kita ada ke tanah ini 4 hektar. Maka suatu ketika mengukur tanah ini dari ujung ke ujung pada waktu itu, ada Pak Joko masih tetap di sini. Kita dipanggil. Loh, kok kita yang didatangkan, gurunya gak ada? Ini ada apa ini? Nah, mulai dari situ saya ada kekecewaan. Kenapa? Saya orangnya, artinya kalau kita ngundang orang, ya kita harus standby lah. Jangan artinya kok orang yang mau mengukur, mau serahkan begitu saja, kita ucuk-ucuk seolah-olah kita yang berkepentingan. Nah, kadang-kadang selek kita di sana. Nah, suatu ketika saya pernah datang ke SMA ini. Kepala sekolah, kata saya, mungkin si Sahrudin orang tahu. Pak Somad ini penyuluh, nggak usah kamu orang bayar-bayar. Kata saya, coba waktu kemarin ada acara apa aja, ada acara kamu orang apa itu, maulud kayak apa kayak, inilah kata saya, undang kami ini, kata dari kawan, bukan kita mau menggurui, minimal kata saya, apa itu artinya kita bagi-bagi pengalaman. Minimal kita artinya bagi-bagi kepada mereka, karena mereka ini masa pubertas kedua. Pertama, kedua, keego-egoannya tinggi. Sudah itu yang rasanya paling cantik sendiri, paling cantik, itu namanya anak-anak sekolah. Nah kan kayak gitu, dalam dunia psikologi kan kayak gitu. Nah artinya perlulah kita kasih mereka ini, artinya sekitar sharing dari. Tapi kedatangan saya itu pada waktu itu, karena saya udah pikir saya kok kayak gini ya. Artinya di SMA ini, kok ini, sampai pelajar sekolah itu digantikan oleh bapak ini, saya nggak pernah diajak kita seperti ini. Maka saya alhamdulillah benar ketika ada undangan itu langsung saya lari. Karena artinya merupakan suatu kebanggaan saya, merupakan suatu artinya keinginan saya yang udah kita bina, yang udah kita bangun SMA ini 20-30 tahun yang lalu bisa terwujud seperti ini.
Makanya saya berbangga kepada adik-adik semua. Artinya, udah sampai seperti ini karena perjuangan keras. Kita dalam hutan kayak gini, adik-adik kita bisa juara nasional. Nggak gampang perjuangan ini. Saya yang tiap hari aja yang mengursuskan anak saya. Hari Kamis saya udah berangkat sekarang. Hari Kamis untuk sekarang, karena mau kursus ini itu segala macam. Nggak gampang. Mau ini seperti ini. Artinya nggak gampang kita menjadikan orang. Di masyarakat, di anak SMA di sini, di sekolah guru udah sedemikian rupa. Anak-anak perempuan ini pakai jilbab, yang kita muslim. Sampai di rumah pakai celana pendek segini. Kita ngeladeni ini. Langsung saya tegur, kamu itu kata saya sekolah SMA, guru kamu udah capek di sekolah. Jangan kamu inikan orang tua kamu, dikarenakan orang tua kamu sibuk berangkat pagi pulang sore. Kapan bisa didik kamu? Di sekolah udah pakai jilbab, laksanakan. Kamu orang itu kata saya, kalau nggak itu kan aurat. Nah, ini artinya saya itu di mana aja kalau saya nggak suka langsung saya omongin aja. Kenapa? Saya udah digaji pemerintah. Di prinsip saya kan kayak gitu. Kalau nggak saya sampaikan maka kita berdosa. Nah jadi itu ini Pak Kepala Sekolah sebagai ininya saya. Kami terima kasih untuk kedepannya artinya. Tolong artinya pendiri-pendiri ini bukan kita mau digaji segala macam, bukan kita mau diangkat-angkat dan sebagainya. Karena itulah kata saya tadi, sampai setelah ditanya mereka segala macam, apa Pak Somad nggak mau jadi kepala sekolah, Pak Somad mau ini? Enggak. Minta tanah 2 hektar, jadilah tanah di 4,5 hektar. Kalau sekarang berapa ya saya nggak tahu. Karena udah kita jadikan sertifikat pada waktu itu. Karena keseriusan kita, dikirimlah kita ini. Ini gedung ini yang pertama di sini ini dibangun kalau nggak salah. Ini adalah harus ada dana pendampingan dari pemerintah daerah satu, yang ini dibangunlah gedung ini dari provinsi. Nah sehingga pada waktu itu dikucurkan dana berapa miliar untuk menjadikan gedung itu. Nah jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Jadi jangan artinya kita menggampangkan sekolah ini, jangan sampai sekolah ini nggak maju, apalagi anak-anak kita kecil-kecil luar pergaulan bebas, mau namatkan ini, udah geger, udah ada yang narkoba di dalam, jangan kayak gitu. Maka saya pengen benar kayak ini. Sudah itu tahu-tahunya kecil-kecil, udah pergaulan bebas, sudah nikah, sudah hamil, dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu. Karena kita ini berkecimpung di tengah-tengah masyarakat yang sangat kompleks. Tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat kita ini awam. Kita ini digugu dan ditiru. Kita ini dilihat orang. Dan yang kita loncat-loncat sana, loncat-loncat sini. Orang tua, teman-teman orang tua kita cuma tamatan SD, kita sekolah SMA, kita lah juga menghargai orang tua kita lagi. Jadi mohon adik-adik semuanya, hargain orang. Nggak ada keberkahan hidup kalian kalau kalian sampai kalian ini nggak menghargai kedua orang tua. Lihat aja, hancur, lihat aja. Walaupun kamu orang sekolah tinggi dan lain sebagainya. Nah ini sebagai gambaran aja artinya dengan adik-adik ini. Karena kamu orang masa keego-egoan, masa mencari jati diri, karena kamu orang masa pubertas. Tidak disalahkan. Memang itulah dalam dunia psikologi. Maka kata William Sterren, anak itu akan pengaruhi 3 faktor. Faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor keturunan. Tapi gak usah saya jelaskan itu. Nah itu, jadi bapak-bapak karena waktunya ini bapak-bapak semua, artinya atas keberhasilan semuanya ini dan lain sebagainya, tolong artinya ibu-ibu semua. Maka kata saya bisik-bisik tadi dengan Mas Joko. Mas Joko sayang benar ya kata saya. Itu udah juara nasional segala macam. Kok kata saya riwayat dari sini yang gak dibacakan? Coba dibacakan kata saya, karena saya ini masuk di grup wartawan. Ketika wartawan itu ngirim berita, di sini nggak tahu. Dengan Pak Kepala Sekolah ini baru hari ini saya bisa kenal dengan Pak Kepala Sekolah ini kan, baru sekali ini aja. Artinya, tapi saya tahu siapa kepala sekolahnya. Seperti pembawa acara siapa tadi bilang kan, beliau ini bukan dokter. Kalau dokter itu tenaga kesehatan. Doktor artinya S3. Kalau manggilnya doktor S3. Jadi kita harus tahu yang namanya ini. Jadi jangan sembarangan kita memanggil gelar orang dan lain sebagainya. Sebaiknya apa? Supaya artinya kita terpelajar, kita orang-orang intelektual, kita bisa ngerti apa artinya makna dari sebuah pendidikan itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena ini dunia panas sebenarnya banyak yang harus saya sampaikan. Artinya ini hanya sekedar saya menyampaikan unek-unek aja. Artinya kalau ada, karena saking panas ini, kalau ada kata-kata saya yang lebih kurang saya mohon maaf. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Untuk apa artinya kita ilmu kita yang tinggi? Untuk apa harta kita yang banyak? Untuk apa kita ini
berpendidikan sekolah jauh-jauh dan lain sebagainya, tetapi kalau kita tidak mengamalkan, mudah-mudahan bapak-bapak semua karena di situlah Allah akan memberikan suatu keberkahan. Jangan sampai kita nggak sholat, jangan sampai ke rumah kita dekat masjid segala macam. Ini tadi udah ribut di grup Sedim nanti tadi, karena ada orang yang ceramah di grup. Kenapa dia bikin ceramah? Padahal artinya untuk apa sih? Itu artinya itu kan yang satu ini maunya joget-joget, yang satunya mau ini, apalagi sekarang ini semuanya acara itu bikin joget-joget. Tinggal kita memaknai hidup kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa itu, tetap semangat Bu Leni. Alhamdulillah Bu Leni udah dangkat walaupun beliau tetap ngajar di sini. Si Bu Sri apa udah dangkat Bu Sri ya? Dangkat suami. Udah ya. Dangkat suami. Alhamdulillah Bu Sri ya. Kita masih bisa berjumpa di sini. Mudah-mudahan